Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semuanya sehat? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan membahas review tentang materi-materi yang sudah saya upload sebelumnya ya. Yaitu terkait dengan web hosting ya. Kemudian kita bicara tentang domain apa saja ya, domain, ada top level domain. Kemudian kita nanti akan mereview tentang bagaimana cara registrasi di hosting gratis ya. Kemudian kita akan membahas terkait dengan SEO, manajemen SEO ya, gimana caranya supaya produk kita bisa diindeks oleh search engine. Kemudian selanjutnya juga nanti akan saya bahas terkait dengan bagaimana cara mengupload toko online kita yang sudah kita buat di localhost ke hosting gitu ya. Yang jadi masalah di sini kalau kita menggunakan yang gratis ya teman-teman, itu agak sedikit kesulitan karena banyak pembatasan kalau kita menggunakan hosting gratis. Jadi di sana ada file yang besar akan ditolak, begitu kira-kira. Jadi kalau kita menggunakan hosting yang gratis, lebih baik tidak usah dipraktekkan lah ya, karena pasti akan terkendala di file yang besar, kecuali kalau kita hostingnya mungkin berbayar. Memang ada beberapa tip dan triks untuk memaksakan kita upload supaya diterima ya, tapi sepertinya untuk di manajemen akan sulit memahami tentang coding. Jadi untuk manajemen lebih baik kita mencari yang mudah saja, kira-kira begitu ya. Kalau mau mengoding juga sih boleh gitu ya. Jadi nanti kita akan mencoba untuk membuat atau membangun langsung toko online-nya di hosting yang telah menyediakan fasilitas menggunakan PrestaShop yang sebelumnya kita telah bahas. Di sini pun sepertinya akan ada kendala terkait dengan hosting gratis ya. Jadi kalau punya rezeki lebih baik hostingnya yang berbayar ya. Oke, dan yang terakhir nanti kita akan berbicara terkait dengan bagaimana setting produk supaya produk kita mudah diindeks oleh search engine. Yuk kita lihat satu-satu ya. Yang pertama tadi kita akan berbicara terkait dengan web hosting ya. Jadi sebelumnya sudah saya bahas bahwa di sini kita bisa memanfaatkan banyak sekali yang menyediakan fasilitas-fasilitas untuk hosting web kita ya. Ini beberapa contoh aja saya sebutkan ya. Yang pertama ada jagoanhosting.com, kemudian ada namecaps.com, ada name.com, ada masterweb.com, ada rumahweb.com, ada juga nanti yang mau kita praktekkan itu adalah by host ya, by host hosting ini juga bisa kita gunakan, dan masih banyak lagi yang lain ya. Kalian bisa silakan dicari ya yang gratis ya, ada web host juga ada juga ya. Itu adalah contoh-contoh web hosting yang menyediakan fasilitas untuk kita menyimpan file-file toko web kita ya, web e-commerce kita maksudnya begitu. Baik, itu contoh-contoh beberapa web hosting yang bisa Anda manfaatkan, baik yang gratis ataupun berbayar. Yang lebih detailnya bukalah video saya yang sebelumnya, oke? Nah, kemudian kita coba ulas kembali tentang top level domain ya. Jadi domain-domain apa saja yang bisa kita gunakan untuk bisnis kita. Nah, ini yang pertama ini ada namanya .com ya. Kalian bisa menggunakan .com. .com ini domain website komersil ya, atau perusahaan lah gitu ya. Anda bisa menggunakan domain .com. Kemudian yang selanjutnya ada domain.net. Nah, .net ini biasa digunakan untuk domain yang berbau jaringan gitu, net ya, .net jaringan-jaringan ya. Kemudian ada .org, ini biasanya website organisasi non profit. Nah, ini bisa kita manfaatkan kalau kalian adalah atau memiliki organisasi yang non profit. Kemudian ada .gov. Gov ini biasanya punyanya pemerintah Indonesia, yaitu .government, gov ya, gov. Kemudian .biz ini untuk website bisnis. Kemudian ada .info. .info ini biasanya digunakan untuk website informasi, jadi isinya tentang informasi-informasi gitu ya. Kemudian .edu, education, akademik berarti larinya ya, atau pendidikan. Salah ya, kalau akademik AC ya, .ac itu akademik. Jadi kalau .edu itu untuk pendidikan ya.
Kemudian ada lagi .sch. .sch ini biasanya digunakan untuk oleh sekolah-sekolah. .sch, kemudian .id. .id ini untuk website Indonesia ya, ID Indonesia. Kemudian .uk ini biasanya dipakai untuk United Kingdom, itu Inggris, UK ya. Kemudian .us ini punyanya Amerika, United States ini ya. .co.id ini biasanya dipakai untuk website komersial yang punyanya perusahaan Indonesia lah gitu ya. .co.id. .go.id ini adalah punyanya website pemerintah Indonesia ya. .go.id. Kemudian ada lagi .or.id. Ini domain untuk website organisasi yang non-profit yang ada di Indonesia ya, ada ID-nya belakangnya ya. Kemudian .web.id ini digunakan biasanya untuk website non formal atau pribadi ya di Indonesia. Kira-kira itu review kita di beberapa video sebelumnya ya. Silakan Anda boleh pilih yang mana, masing-masing punya aturannya sendiri. Anda bisa langsung mendaftarkan domain-domain tersebut. Ada yang mungkin domainnya itu mengajukan syarat-syarat tertentu juga ada ya. Nanti silakan diikuti. Baik, selanjutnya coba kita akan lihat video yang akan saya sampaikan ke kalian terkait bagaimana sih registrasi atau cara mendaftar di web hosting yang gratis. Nah, kali ini kita akan mencoba menggunakan web hosting yaitu ByteHost ya. Nah, ini dia caranya begini. Ini dia videonya ya. Kita coba akan mendaftarkan akun kita di hosting gratis. Salah satunya adalah ByteHost. Oke. Gampang banget. Kalian buka browser, kemudian Anda ketikkan byte.host ya, kayak gini. Oke, ini halaman home-nya, kita lihat sini ya, halaman home. Oke, ini ada about fastest web host ya, kemudian ada free hosting plan, kemudian ada sign up. Tentunya ini untuk gratis ya. Tapi di sini ada keterangan ya guys. Ini ada keterangan free hosting and premium hosting service ya. Ini dibaca keterangan di sini, sudah ada 1 juta lebih website yang di host di sini ya. Ini luar biasa banget, juga bisa premium juga di sini. Kemudian ini menggunakan PHP, MySQL, FTP, email, ini fasilitasnya sudah disediakan semua ya, sampai dengan website buildernya. Klik di sini nih untuk ini ya. Ini fitur-fiturnya, silakan nanti dipelajari. Oke, kita lihat ke bawah. Di sini ada pre-hosting. Kalian bisa baca di sini untuk yang pre-hosting ya. Kemudian ada garansi nih. Oh, mantap banget nih, quality garansi ya. Kemudian ada over 1 million customer. Wow, sudah atas 1 juta lebih ya. Nah, daftar di sini ya, bisa. Oke, kita lihat ke atas lagi. Ini ke bawah dulu ada about us. Ada last new, berita ya, service dan kontak. Oke, kita lihat ke atas fiturnya ya. Di sini ada pre-hosting ya. Ada pre-hosting plan ya. Kemudian ini ada yang lain-lain juga di sini. Sudah tadi sama ya dengan yang tadi, ada pre-hosting tutorial. Ini kalau yang mau tutorialnya ada sign up gratis. Oke, kemudian ada yang berbayar ini ya. Wow. Ini yang berbayar banyak sekali ya, teman-teman. Nah, ini ada yang reseller. Jadi Anda jadi reseller bisa di sini ya, dapat duit nanti. Ini PHP hosting ya. Kemudian dan seterusnya lah. Oke. Kita langsung ke daftar ya. Oke, kita akan klik pre-hosting plan. Oke, kita daftar dulu tapi di sini. Klik daftar. Oke, ini dia formulir pendaftarannya. Sini jelas sign up for pre-hosting. Ya, Anda lengkapi nanti di sini. Disesuaikan untuk profiling kalian ya. Ada subdomainnya. Misalnya saya subdomainnya menggunakan Wahyu NWK. Wahyu NWK. Wahyu shop aja ya, nggak jadi ya. Oke. Passwordnya misalnya kita ketik ya. Lebih dari 8 karakter lebih bagus, bervariatif lebih kuat ya. Emailnya yang Anda ingat selalu ya. Oke. Kemudian pilih kategori. Saya kategorinya karena saya untuk contoh aja, jadi saya pilih personal aja ya.
Bahasanya ada bahasa Inggris dan non bahasa Inggris. Oke, kita masukkan ini security code-nya 32F8A. Kemudian kita tekan regis ya. Tunggu sebentar, langsung dikasih ini ya. Ini bisa di-save atau janganlah ya. Oke, ini sudah dapat email nanti ke sini, ke email kita yang tadi masukkan. Tolong dicek katanya gitu ya. Linknya ada ke email untuk mengaktifasi. Oke, ini dia. Oke, kita buka emailnya, masuk ke email Anda ya. Tadi Bapak pakai ini emailnya ya. Masukkan emailnya, kemudian kita tekan next, sama seperti login seperti biasanya kalian masuk ke email. Oke, masukkan password email tentunya ya. Password email masukkan, kemudian tekan next. Nah, oke, kurang password ini. Tunggu sebentar. Nah, kebetulan yang Bapak ini menggunakan Google Authenticator ya. Jadi kalian untuk security tambahan emailnya ini boleh. Ini mah ada setting lagi ya, nanti beda lagi. Ada yang nggak pakai ini juga teman-teman. Nah, Bapak cek di handphone Bapak ini kodenya berapa nih ya? Bentar. Tunggu sebentar, ini masih loading di handphonenya ya. Nah, 679 berapa nih? 485, ini berubah-ubah setiap 1 menit ya. Oke, kita tekan next. Kita tunggu sejenak. Nah, dia ini kita masuk, biasanya masuk di spam ya. Kita klik spam. Nah, ini dia hosting activation. Kita klik untuk mengaktifasi hosting kita di host. Oke, ini kita klik di sini ya. Ini keterangannya ke bawah ya. Oke, ini ya, please check below to your account. Jika tidak muncul display, nah klik untuk dibuka di browser yang lain atau di paste boleh. Yang ini linknya ya. Nah, ini link untuk aktivasinya. Anda klik saja begitu, klik. Nah, ini dia. Alhamdulillah kita sudah dapat ya. Ini adalah bukti bahwa Anda sudah menjadi member di ByteHost. Oke, ini internet tadi adalah video untuk menjadi member atau memiliki account di salah satu web hosting gratis, yaitu ByteHost ya. Kita akan lanjutkan ke video selanjutnya, yaitu bagaimana kita setting SEO, kemudian kita mengetahui permaling. Permaling ini adalah salah satu teknik supaya produk kita mudah diindeks oleh mesin pencari atau search engine gitu ya. Kemudian juga selanjutnya kita akan coba menambahkan produk baru sampai dengan detail, sehingga nanti produk ini juga dilengkapi dengan SEO begitu. Yuk kita lihat videonya nih. Kira-kira kayak gini videonya ya. Kita login, kita masuk sini. Nah, ini kita pilih parameter toko ya. Di sini klik, kita geser ke bawah, ada menu traffic and SEO. Kita klik. Nah, ini akan muncul SEO-nya seperti ini ya. Ini ada keterangannya nih, tingkatkan SEO Anda. Edit informasi tentang halaman Anda untuk mendapatkan fleksibilitas dan mendapatkan lebih banyak pengunjung. Kami sarankan bla 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 keseluruhan website Anda. Oke, ini dia luar biasa. Bisa dikonfigurasi halaman muka langsung sini. Nah, ini adalah halaman-halaman muka kita ya. Ini semuanya sudah ada di sini halaman-halamannya dan sudah ditentukan untuk SEO-nya ya. Secara otomatis tentunya kalau di PrestaShop ini. Oke. Nah, kita lihat di sini ada pengaturan URL, friendly URL, iya ini supaya nanti user friendly URL-nya ya, jadi sudah otomatis dia akan membentuk SEO yang dengan baik. Ya, ini yang direkomendasikan, kalian tekan yes, aktif ya. Kemudian geser ke bawah, ini ada set URL toko. Ini kebetulan karena domain toko kita masih localhost ya. Kita geser lagi ke bawah, ada skema URL, ini tolong dibaca. Ini ya, lihat tuh skemanya harus user friendly ya. Nah, ini sudah dibuat rute ke produk oleh sistem secara otomatis berdasarkan kategori dan seterusnya. Ini udah bagus, boleh diedit juga ya, tapi sebaiknya sih kalau belum paham nggak usah diedit. Nah, ini jadi bentuknya kayak gini nanti ya. Ini juga rute kategori untuk
yang lainnya ya. Ini ada semua sudah oke. Kalau ini sudah diedit misalnya gitu, kita tekan simpan saja ya. Kemudian ke bawah ada show option. Nah, ini show option ya. Kemudian kita lihat ada mesin pencari di sini. Nah, ini mesin pencari bisa Anda tambahkan sebanyak-banyaknya yang Anda tahu tentang mesin pencari ya, misalnya Google, AOL, Yandex, ars.com misalnya gitu dan seterusnya nih ya. Ini udah ada semua nih di sini ya. Yahoo juga termasuk ya. Nah, ini sudah ditambahkan banyak ya. Nah, di dalam mesin pencari ini perlu kita ketahui bahwa di sini ada yang kita sebut namanya variabel. Nah, yang ini nih variabel get ya, variabel get ini. Nah, ini nanti diambil dari mana? Ini get variabel ini. Kita kasih contoh tambah dulu ya di sini. Nah, ini ada servernya apa misalnya ditulis tadi Google ya. Nah, variable get-nya kita ambil dari sini nih. Kita contoh nih Google ya misalnya ya. Kalian ketik Google. Nah, variable get-nya kita ambil dari sini nih. Kita contoh nih Google ya misalnya ya. Kalian ketik Google. Nah, ini ada save kalau di situ ya. Misalnya kita cari nih satu artikel misalnya apa ya? Wahyu misalnya. Oke. Kita coba klik ya Wahyu 4D misalnya. Oke, kita lihat akan ditampilkan banyak wahyu. Nah, ini ada sini Q-nya. Nah, ini get variabelnya nih. Nah, ini Q sama dengan jadi untuk key-nya, kuncinya. Nah, ini muncul di sini yang kita searching ya. Nah, Q itu nanti akan kita simpan di sini. Nah, di sini ya, server variable get-nya pakai Q. Nah, ini dia tuh, ini ya. Nah, itu dari sana asalnya tadi. Oke. Mantap kan? Ya, itu salah satunya ya. Kemudian kita lihat di produk sekarang. Kita lari ke produk ya. Nah, tadi produk kita ada di sini tuh ya. Ini adalah list produk atau daftar produk yang kita punya. Adanya di sini, adanya di katalog tadi, terus klik produk. Ini semuanya punya kita. Oke, sekarang kita akan tambahkan produk baru di sini. Nah, di sini masukkan nama produk. Kebetulan saya punya di sini ya contohnya. Nah, ini misalnya kaos koala. Ini harus mewakili baju ya namanya ya, harus mewakili baju yang mudah dipahami oleh pembeli ya. Ini yang nanti akan menjadi SEO Anda. Oke, kita copy. Saya paste di sini ya. Nah, ini kaos koala. Berarti kaosnya tentang koala nanti untuk perempuan ya gitu ya. Oke, pengaturan dasar ini kita tambahkan foto. Kebetulan Bapak udah punya foto-fotonya juga di sini udah bagus. Usahakan fotonya juga yang sesuai seperti ini ya. Kita ambil aja dulu semuanya nih, ambil semuanya, kita upload ya. Oke, ini kita tunggu upload sampai selesai seperti ini. Ini fotonya juga udah menarik. Kemudian kita lihat di sini ada harga, ada SEO dan pilihan. Oke, di sini ada kombinasi. Nah, ini kalau ini kan satu-satu ya, contohnya produk sederhana. Nah, ini ada ini, kemudian ada harga, ini jumlah sini ya, ada harga. Kemudian kita pindah ke sini, kita ada punya ringkasan. Nah, ringkasannya adalah rangkuman kalimat singkat yang menjelaskan produk. Oke, nah, nanti di sini bisa kita tambahkan SEO-nya. Ini yang akan tampil nanti di mesin pencari ya, di deskripsi mesin pencari. Nah, itu kayak gitu ya. Jadi ini penting untuk SEO ya, untuk memberikan rincian lebih lanjut tentang produk yang Anda uraikan, gitu ya. Kemudian kita lihat di sini contohnya. Nah, ini adalah title ya yang tadi tulis kaos itu. Nah, ini ada deskripsi. Jadi tadi itu ada di sini nanti muncul kalau di mesin pencari. Oke, kita balik lagi ke sini. Yang ini tadi nih ya, ini itu tadi muncul di search engine seperti tadi. Ini kita ganti ya, yang kira-kira orang mudah paham ya, gampang. Nah, kita bisa misalnya baju motif koala. Nah, inilah ya mewakili dari title gitu kira-kira. Nah, ini tambahkan di sini. Ini yang nanti akan muncul di deskripsi mesin pencari. Oke. Habis itu kita lihat aja dulu judulnya. Oh, ini. Oh ya, kita masukin aja biar sama ya. Ini dia, masukkan biar sama. Oke, seperti ini. Taruhlah ini nanti Anda yang buat sendiri lah, lebih detail deskripsinya ya. Ini hanya contoh aja, hanya contoh. Ini yang membuat daya tarik ketika orang pertama kali melihat di browser mereka ya.
Oke, santai. Sudah selesai, Anda bisa setting formatnya di sini, warna dan seterusnya. Di sini tambahkan link juga kalau bisa di sini ya, boleh tambahkan link untuk SEO-nya ke blog. Nah, ini setting-settingnya. Kita pindah ke bawah, ada keterangan. Ini keterangan ini biasanya untuk tambahan ya, kayak gitu. Misalnya kita akan buat keterangan tentang kaos ya, bahan kaos. Oke. Ini ada formatnya nih ya. Enak banget dah. Tampilannya juga nanti akan bagus ya. Oke, kita tambahkan misalnya kaos bahannya katun misalnya ya. Kita bikin apa lagi ya? Ya nanti mah bisa ngeliat-ngeliat contohnya ya, kalian bikinnya. Ini kan Bapak hanya ngasih contoh aja nih. Misalnya ukuran ya. Nanti ukuran juga sebenarnya sudah ada ya di atas. Oke, kita masukkan aja ini sembarang dulu ya. Oke, kita masukkan seperti ini. Oke, ya ini dia. Sudah ya. Tambahkan lagi lah sedikit lagi ya keterangannya. Misalnya apa ya? Bentar. Oke lah, kita tambah dulu ya keterangannya. Ini tentang detail lah ya. Misalnya contoh cara pengiriman, cara pesan, kayak gitu dan seterusnya lah ya. Ini suka ditambahkan di sini. Kalau di Shopee atau di Lazada atau di Tokopedia Anda bisa lihat deskripsinya, itu boleh lah ya nanti dilihat. Oke. Detail, masukkan di sini detailnya.
lihat video untuk membuat toko online secara langsung di tempat kita melakukan hosting ya. Ini salah satu alternatif ketika nanti Anda akan kerepotan dalam setting-setting memindahkan dari localhost ke tempat hosting. Karena biasanya untuk orang manajemen tidak mau terlibat langsung di masalah coding ya. Jadi bisa langsung kita buat di PrestaShop. Tapi kembali lagi seperti di awal saya sampaikan bahwa kalau menggunakan namanya hosting gratis itu ada keterbatasan. Tapi kita coba aja yuk, kita lihat sini ya. Oke, kita akan mencoba membuat di hosting gratis yaitu di ByteHost ya. Nah ini awalnya kan kita sudah regis ya teman-teman semuanya. Ini yang kita dapatkan ketika kita sudah mendaftar di host ya. Ini kita udah catat pakai notepad biar gampang ya nanti copy paste nya ya. Jadi tadi kan gambar tuh print screen. Oke, kita buka browsernya ya, kita buka. Kita akan masuk ke ini alamatnya ya teman-teman. Nah ini cpanel ya, oke, cpanel bytehost.com. Oke, kita masukkan, kita enter, nanti akan diarahkan ke cpanel untuk login ya. Nah bentar, sabar, ini dia pista panelnya ya. Masukkan username-nya ini yang tadi kita copy dari notepad. Jangan lupa password ketika Anda daftar ya, masukkan di sini. Oke. Masukkan passwordnya, kita klik login. Kemudian nanti kita tunggu sebentar, kita akan masuk ke halaman cpanel seperti ini ya. Nah, di sini ini yang sesi 2 saya ceritakan banyak fitur-fitur di dalam sini ya. Oke, ini fitur-fiturnya banyak sekali di sini. Ya, ini seperti ini. Kita akan pilih satu fitur namanya Softaculous Application Installer. Jadi kita akan melakukan instalasi di sini. Kita klik, tunggu sampai dengan muncul di sini ditawarkan banyak top script ya. Ini Anda perhatikan di sini. Ini PHP, ada JavaScript. Ini semuanya open source ya, ada WordPress, Joomla, semua banyak di sini ya. Ini dia unggulan-unggulan yang dimiliki oleh ByteHost. Ya, ini di sini Anda bisa juga membuat file-file lain ya untuk website-websitenya. Ini banyak kategori di sini, ada ERP juga nih, luar biasa nih ya. Nah, kita akan mencari bentar, ini ada macam-macam ya. Ini ada blog, ada forum, ada image line, ada mail, ada project management, ada e-commerce. Nah, ini dia e-commerce ya. Kita cari sini. E-commerce juga cukup banyak banget di sini nih. Ya. Ada Magneto segala macam tuh ya, ada OpenChart, Gen. Nah, kita cari PrestaShop nih ya. Mana PrestaShop? Ya, ini dia. Ini dia PrestaShop ya. Nah, kita klik aja nih. Klik PrestaShop. Kita tunggu. Masuk ke halaman PrestaShop gini. Nah, ini dia. Kita udah masuk di sini. Ini PrestaShop-nya versi yang 810. Nah, ini sudah disesuaikan dengan kemampuan dari ByteHost ya, ByteHost. Oke, ini install, ada preview, ada picture, ada screenshot, ada demo, ada rating, ada review, ada import ya. Oke, kita masuk di install, kita geser ke bawah. Ini ada deskripsi ya, PrestaShop-nya. Anda baca dulu ya. Ini ada related script ya di bawah seperti ini. Oke, kita install saja, klik install. Nah, ini dia adalah nama URL kita ya. Ini Wahyu Shop. Ini udah otomatis dari sana. Ini versinya yang terbaru 810. Nah, masukkan. Kemudian nama tokonya kita masukin ya. Nama tokonya misalnya Bapak, tokonya adalah Wahyu Shop ya. Ini nama toko. Terus untuk adminnya kan yang default kan admin 123 nih.
biasanya ya. Kita tambahin lah ya, admin 12345 lah ya ini ya. Oke, ini email saya. Kemudian kita masukin password untuk masuk ke login cPanel ini nanti ya. Misalnya ini passwordnya WNWK 4347 Inaba misal ini ya, contoh. Ini udah kuat, bagus ya. Nama kalian ya, nama pertamanya siapa, misalnya di sini Wahyu. Nah, nama belakang ya, nama akhirnya, nama akhiran ya, Nurjaya WK misalnya ini ya. Oke, kalau sudah lengkap kita klik add pan option. Nah, ini fungsinya adalah untuk membuat database otomatis ya, tanpa harus create database. Nah, misalnya kita kasih nama databasenya adalah apa ya, bentar, apa ya, WNWK, coba WNWK shop misalnya gitu ya. Oke, kita klik install ya. Kita tunggu sebentar, ini udah 4%. Wow, ada error guys. Oh, ini error ditemukan. Database, nama database tidak boleh lebih dari 7 karakter ya teman-teman. Jadi kita akan kurangi nama databasenya, harus kurang dari 7 karakter. Oke, kita geser ke bawah. Kita kurangi nama databasenya ya. Kita ganti aja lah, misalnya apa ya, yang gampang ya. WK aja lah, WK shop aja ya, WK shop. Oke, kita simpan, kita install. Nah, dia lagi proses. Nah, ini baru berhasil ya, cepat sekali prosesnya ya teman-teman, dibandingkan kita harus mengupload dari localhost. Nah, ini udah 95% ya, sebentar lagi akan 100%. Kita tunggu saja sampai instalasinya selesai. Oke, nah ini kayaknya bentar lagi udah selesai. Nah, ini 3-4 menit ya. Kalau komputernya canggih mungkin cepat ya. Ini nanti ada beberapa saat mungkin Anda harus menunggu dulu ya, karena tidak bisa langsung jadi. Ini kan dia juga ngupload dulu, setting dulu dia otomatis. Jadi harus beberapa saat menunggu, baru nanti langsung create hasilnya. Nah, udah selesai ya. Ini alhamdulillah. Di sini ada ucapan congratulations. Nah, selamat ya. Nah, ini ada tambahan, the software was installed successful. Software sudah diinstal dengan sukses. Software has been successful installed di. Nah, ini sudah masuk di sini, kita punya sekarang tokonya nama. Nah, ini yang Anda tanya tentang link. Ini adalah link toko. Ya, kemudian ini administratifnya ada di sini. Ini untuk admin, link admin ini ya. We hope the installation process very easy, sangat mudah sekali ya. Nah, ini ada catatan nih. Nah, it's just automatic software installer. Jadi shop Calculus itu adalah tools yang otomatis untuk installer software. Oke, return to work view. Kita kembali dulu. Kita kembali ke sini, kita cek apakah sudah terinstall. Nah, ternyata di sini bentar ya. Sebentar. Nah, ini sudah ada ya, kita sudah punya linknya ini. Nah, ini sudah ada ya, ini ada linknya di sini. Ini kita bisa nambahkan staging, kita juga bisa edit ya. Kita akan lihat detailnya, kita edit dulu ya. Coba kita klik edit. Nah, nanti akan masuk ke sini. Nah, ini bisa ada yang mau diedit, silakan Anda edit. Ini di-create otomatis informasinya seperti ini ya. Ini tuh atau disimpan di htdoc. Yang ini ya, tabnya ada di htdoc dan begini. Ya, ini semua sudah disusun otomatis oleh sistem ya. Oke. Ini database name-nya itu ya. Oke. Database usernya itu database usernya ya, 35331201. Oke, kita lihat kembali ke sini. Nah, oke, ini sudah ada. Coba kita klik ya. Coba kita klik, kita buka di halaman baru, apakah sudah aktif website kita. Nah, ini ternyata website kita sudah aktif, tapi kita harus menunggu sekian menit dulu mungkin ya, karena lagi ada setting-setting di sana. Oke, di PrestaShop-nya. Ini ada ceknya di sini. Anda masuk ke
control panel, kemudian kita cari file manager ya. Ini cara mengeceknya apakah sudah terinstall dengan benar, apakah filenya sudah masuk atau belum. Nah, ini kita lihat di sini filenya ada apa enggak. Nah, ternyata ini filenya sudah lengkap ini ya. Kita lihat di htdoc-nya juga. Klik htdoc. Nah, ini dia sudah lengkap, semua filenya ada di sini. Tanpa harus Anda setting-setting yang rumit ya. Nah, kalau udah lengkap filenya seperti ini, kita bisa melakukan uji coba apakah berhasil atau tidak untuk membuat PrestaShop atau toko online langsung melalui jasa hosting ya. Kita klik sini. Nah, ini untuk database-nya kita cek juga. Ini database yang baru tadi kita buat ada di sini ya. Ini nama database baru kita, WKShop ya. Yang ini yang kita punya dari localhost. Kebetulan Bapak udah uji coba, tapi yang localhost memang agak susah setting-settingnya karena filenya harus besar ya, harus yang beli hostingnya. Nah, ini database kita ini sudah sangat lengkap, sesuai ya. Ini database-nya. Oke, baru kita masuk ke sini. Nah, sistem ya. Oke, ini database name-nya itu ya. Oke. Database usernya ini dia. Oke, kita masuk sini. Nah, nanti di sini ada keterangan bahwa kita sudah aduh, hampura tahu kan, benar kan kata Bapak. Nah, ini ada beberapa file yang besar ya dan nggak bisa bekerja, ini harus di-upgrade secara premium tuh. Bener kan? Ya, jadi harus upgrade dulu secara premium karena ini Bapak tadi menggunakan yang gratis. Nah, coba nanti kalian menggunakan yang beli ya supaya bisa diupload semuanya dan lancar gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita gunakan dulu yang localhost lah ya untuk laporan atau tugas. Sampai jumpa lagi. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya ya. Buat teman-teman yang mungkin kurang jelas, bisa memutar kembali videonya. Ya, kesimpulannya adalah untuk membuat toko online dan untuk melakukan hosting, usahakan sih carilah yang berbayar ya, yang terjangkau lah ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tunggu masukan-masukan yang membangun untuk membuat konten-konten yang lebih baik lagi. See you.